Halo, perkenalkan nama saya Sela Monika. Saya mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana Menteng. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya, mata kuliah kecurangan pelaporan keuangan, yang berjudul Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Profil perusahaan. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dan merupakan bagian dari badan usaha milik negara. Perusahaan ini merupakan cikal bakal dari perusahaan asuransi jiwa milik Belanda, yaitu Nederland Indies Levensverzekering en Levensmaatschappij van 1859 yang pada akhirnya dinasionalisasikan dan menjadi milik negara pada tahun 1960. Kronologi kasus. Badan Pemeriksa Keuangan menjabarkan secara rinci kasus yang membelit Jiwasraya hingga berakhir tak mampu membayar polis asuransi JS Savings Plan. Penyebab utama gagal bayarnya ialah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham yang berkinerja buruk. Untuk hasil pemeriksaan BPK, di tahun 2006, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu. Pembukuan yang seharusnya terhitung rugi dimodifikasi sedemikian rupa oleh Jiwasraya dengan rekayasa akuntansi atau window dressing. Kementerian BUMN dan OJK menyatakan bahwa ekuitas Jiwasraya tercatat negatif 3,29 triliun rupiah. Pada tahun 2017, perusahaan mencatat laba sebesar 360,6 miliar rupiah. Laporan keuangan Jiwasraya pada tahun 2017 positif dengan raihan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai 21 triliun rupiah. Selain itu, perseroan meraup laba sebesar 2,4 triliun, naik 37,64% dari tahun 2016. Akan tetapi, BPK memberikan opini adverse atau tidak wajar atas laporan keuangan pada PT AJS karena adanya kecurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. Jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan, seharusnya perusahaan menderita kerugian. Pada tahun 2018 hingga 2019, BPK mengungkapkan bahwa Jiwasraya rugi sebesar 15,3 triliun. Hingga November 2019, Jiwasraya memiliki negatif equity sebesar 27,2 triliun rupiah. Kerugian ini terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan bunga yang tinggi di atas deposito sejak 2015. Dan itu diinvestasikan di reksadana kualitas rendah yang akhirnya menjadi negatif spread. Selanjutnya, keterlibatan akuntan dalam kasus Jiwasraya. Terkait dengan kasus Jiwasraya, sepanjang 2006 hingga 2012, BUMN menunjuk KAP Suyatna Mulyana dan rekan sebagai yang mengaudit laporan keuangan Jiwasraya. Kemudian tahun 2010 hingga 2013, KAP Hartanto Sidik dan rekan merupakan yang ditunjuk mengaudit Jiwasraya, dilanjutkan oleh KAP Joko Sidik Indra. Selanjutnya di tahun 2016 hingga 2017, laporan keuangan Jiwasraya diaudit oleh PricewaterhouseCoopers atau PwC. KAP ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasi Jiwasraya dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016. Selanjutnya ada badan dan regulasi yang berperan dalam kasus Jiwasraya. Untuk badan sendiri ada Kejaksaan Agung, DPR, dan Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana pada PT AJS, BPK mendapat permintaan perhitungan kerugian negara dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu melalui surat pada tanggal 31 Desember 2019. Selain itu, BPK juga mendapat permintaan dari DPR pada tanggal 20 November 2019 untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT atas permasalahan PT AJS. Kemudian untuk regulasi, di sini ada POJK 71/2016 yang berisi tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
Kemudian ada POJK 43 2019 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Aturan ini adalah revisi dari POJK 73 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Kemudian yang terakhir ada SEOJK 46 2017, yaitu tentang pengendalian fraud, penerapan strategi anti fraud, kemudian ada laporan strategi anti fraud bagi perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah dan atau unit syariah. Selanjutnya ada para tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Di sini terdapat 5 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, yaitu yang pertama ada Beni Cokro Saputro dengan jabatan Dirut PT Hanson International Tbk yang berperan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi Jiwasraya. Yang kedua ada Hendrisman Rahim dengan jabatan Direktur Utama Jiwasraya pada tahun 2008 hingga 2018 yang berperan mengetahui investasi pada produk yang beresiko tinggi. Yang ketiga ada Syah Wirman yaitu Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya pada tahun 2013 hingga 2018 berperan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi Jiwasraya. Yang keempat ada Hari Prasetyo dengan jabatan Direktur Keuangan Jiwasraya pada tahun 2013 hingga 2018 berperan mengambil keputusan untuk membeli saham dan reksadana. Dan yang terakhir ada Heru Hidayat, jabatan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk yang berperan terlibat pembelian saham PT Trada Alam Mineral dalam lebih mahal daripada harga pasar. Baik, yang terakhir adalah penutup. Kasus Jiwasraya merupakan salah satu skandal yang terjadi di Indonesia. PT Asuransi Jiwasraya menunda pembayaran polis sebesar 802 miliar rupiah yang jatuh tempo pada 10 Oktober 2018. Asmawi Syam selaku Direktur Utama Jiwasraya pada saat itu mengakui bahwa perseroan menunggak pembayar polis ratusan miliar disebabkan oleh pengelolaan manajemen yang kurang hati-hati. BPK melakukan pemeriksaan terhadap Jiwasraya demi menelusuri permasalahan tersebut. Setidaknya ada 2 kali BPK melakukan pemeriksaan terhadap Jiwasraya dalam kurun waktu 2010 hingga 2019. Pemeriksaan pertama ialah pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT pada tahun 2006 yang mengungkap 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional Jiwasraya pada tahun 2014 hingga 2015. Jiwasraya sendiri memanipulasi laporan keuangan sejak tahun 2006. Pemberian opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat oleh BPK untuk laporan 2006 hingga 2007 dikarenakan penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.